tenang aja. Pokoknya kalau kamu di sini, ada aku, pasti kamu safe. Maksudnya aku mikirnya, ya udah rumah aja dulu karena kan aku tahu apa yang aku minta itu tidak begitu gampang untuk didapatkan gitu. Jadi oh ya udah aku toleransi kok. Ya udah rumah aja. Ya, jadi benar-benar menghydrating banget. Nah itu Aman buat bumil busui. anem. Gila mas. Oh, makin. Halo semuanya, kembali lagi di Analisis Sengit, channel yang akan mengajak kalian membedah berbagai kontroversi dan drama yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini, kita akan membahas sejumlah polemik yang kembali menyeret nama Sarwendah, Ruben Onsu, Emma Waroka, hingga CEO Gio. Mulai dari fans yang dianggap terlalu reaktif, debat yang malah berujung saling potong pembicaraan, sampai kemunculan CEO Gio di live Sarwendah yang langsung bikin netizen heboh. Belum lagi muncul lagi berbagai komentar tentang Ruben, anak, rumah, bahkan jejak digital masa lalu. Yang menarik, beberapa pernyataan lama kembali muncul dan justru menjadi bahan perdebatan baru. Ada yang menganggap semuanya biasa saja, tapi ada juga yang melihat banyak ucapan yang terasa saling bertabrakan. Jadi, sebenarnya apa yang sedang terjadi dan kenapa polemik ini seperti tidak ada habisnya? Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Kamu gimana, Bun? Apa siang itu? Terima kasih ya, Giorgio. Kalau lu pengen ngerasain gimana rasanya ngobrol sama orang primitif, lu balesin aja itu komentarnya para fansnya Sarwendah. Nah kayak gitu rasanya. Dengerin, kita bisa ngomong enak gak? Saya belum selesai ngomong, kamu langsung nyamber. Kamu mau ngomong apa saya yang ngomong? Kayaknya lu nggak ngebahas tuh nggak. Saya tanya, kamu mau saya yang ngomong? Gila. Di podcastnya itu nggak nggak semuanya, nggak tiap kali itu ngirim 200 juta sebulan, tapi gampang di scroll lama banget. Nemu juga cuma satu yang di bawah 200 juta ya gengs. Udah deh, kalau gue bilang ya, mau berantem ntar aja, jangan banyak cincong, temuin dulu tuh anak sama bapak, kasian. Kita buka dulu yuk, ini ada update dari Elia Noviza. Dia sih ngasih judul ini tanggapan Ruben tentang orang yang menghina Onyo gitu. Si Patalak. Yeah. Ceki. Play. Iya. Jadi aku baru masukkan etalase ketika harganya memang udah pas. Ada Patalak di sini, udah biarin aja ya. Memang dia wajib nontonin artis. Yang CPR nggak ada? Iya. Hah? Padahal cuma Iya. ada yang kecil kalau kecil. Yang gimana coba? Nanti tinggal tunggu aja kalau dia ayam. Tuh, tunggu Patalak. Main Magelang kok, sering aku ke Magelang tapi lewat doang sih. Jadi kata netizen ya, Patalak ini akhir-akhir ini lagi sering nongkrongin live-nya ini Ruben. Semenjak dicari di lewat IG-nya Ruben itu. Sendok. Patalak tuh siapa sih Patalak? Loh. Ngomongin dulu. Suruh aja dibilang ketawa lagi dulu, makan yang enak. Siapa? Sudah panggilannya Patalak. Oh. Viral karena dipolitiskan kata dia. Dia pengen viral karena dipolitiskan. Patalak. Bosan ayah itu bola di situ. Oh udah. Iya, makasih. Iya, udah tenang aja dulu, diemin aja dulu. Tuh, diemin aja dulu. Jadi kalau ada, Bapak tuh Patalak nggak nonton di sini, netizen yang manas-manasin ya nggak apa-apa juga. Iya, mau nonton nggak apa-apa gitu. Gitu, guys.
Tapi dari teman-teman netizen yang memantau gitu ya, memang sering nongkrong di live-nya Ruben gitu. Kalau kata netizen tuh dia buat mantau. Ini kira-kira cuma ditegur doang nggak di IG, apa bener-bener udah dilaporin ya gitu. Karena pergerakannya dia bikin seolah-olah apa namanya dia di report, akunnya tutup, terus dia private, terus dia ternyata ganti akun, ganti nama gitu. Panik, ya panik lah pasti, alamatnya udah kesebar gitu. Yang nyebarin tetangganya sendiri ya. Di Facebook sih nggak Mamang Abdah itulah. Kacau, berarti si Patah ini sama tetangganya yang nggak akur. Ya. Ini kita kasih lagi. Nih, tapi memang kewadidawan pendukungnya itu memang bisa masuk kategori fenomena alam juga kayaknya mah ya. Ini salah satunya kemarin yang nimpa Mami DP juga nih ya, dari Imam Ceki-Ceki. Play. Dewi Persik malah diamuk netizen karena dikira sindir Sarwendah. Memang agak lain sih para fansnya Sarwendah ini. Orang ngomong apa, jawabnya apa. Nah, kalau lu pengen ngerasain gimana rasanya ngobrol sama orang primitif, lu balesin aja itu komentarnya para fansnya Sarwendah. Nah kayak gitu rasanya. Iya loh, itu terwadidaw, nggak ada kata-kata S atau R, cuman caption buat promo karyanya doang. Ngambek gitu, marah gitu, susah, sulit ya. Ini komentarnya nih, jangan takut Mbak Dewi, komentar fans gila katanya. Dilawan Mami DP mah Jember Pride ya. Anik nih, iya lagi ada contoh itu dinaikin di live-nya Emma Waroka, nggak nyambung. Meluncur kali kita. Boleh dong. Nih, ini nih, Ceki-Ceki. Play. Oke, selamat pagi, Inongni Rotua. Selamat pagi. Silakan bilang, kamu bilang saya rusak, apa yang saya rusak? Lu Dan kenapa? ribet amat. Belum selesai, sabar dong. Satu-satu ya. Saya hargai Anda tolong hargai saya juga. Enggak, junjungan dengerin dulu, saya belum selesai ngomong. Ayo, jangan kebanyakan bacot lu. Apa? Bisa ngomong yang sopan nggak? Ya, lu ngomong sopan lu astagfirullah. Apaan yang astagfirullahin? Kamu tahu arti astagfirullah apa? Tahu. Apa? Tahu. Coba. Apa dari semua video itu? Apa? Coba. Enggak, apa yang lu iniin semua dari VT itu? Kalau otaknya nggak kotor mah biasa aja kali. Saya tanya sama kamu tahu arti istighfar astagfirullah? Tahu. Apa? Tahu, udah gue tahu kenapa. Coba jawab apa? Tadi kan kamu bilang apa istighfar? Apa? Ya udah gue tahu, nggak perlu gue jabarin. Oke. Istighfar itu artinya saya mohon ampun sama Tuhan saya. Iya. Oke. Udahlah, lu kan juga dulunya juga gimana sih? Gue juga tahu video-video dulu zaman dulu gimana sih? Dengerin, kita bisa ngomong enak gak? Saya belum selesai ngomong, kamu langsung nyamber. Kamu mau ngomong apa saya yang ngomong? Kayaknya lu nggak ngebahas tuh nggak. Saya tanya, kamu mau saya yang ngomong? Aduh, Yoyo kayaknya kalau ketemu orang kayak gitu mumet, pusing. Nih, kita diem nih. Iya. Oh, berarti kita yang ngomong ya. Kita ngomong, deh ikut jerocos. Iya. Tapi emang, ya mohon maaf. Tapi satu people sekali lagi ini adegannya jangan ditiru ya. Bisa bikin tensi naik gitu. Capek banget. Ini kan konteksnya, ini memang nonton live ya. Konteksnya tuh ya, dia tuh ngeceng-cengin Kamamski gitu ya dari bawah. Oh ya udah naikin aja biar ngomong langsung. Konteks yang lu cengin ini apa maksudnya? Begitu naik langsung, lu viti lama lu. Ntar dulu, lu tadi bilang kotor, rusak apa maksudnya gitu. Lu tuh kok tunjungan lu kan gitu. Susah. Itu pentingnya sekolah sampai tuntas tuh nggak di gerbang doang tuh, itu pentingnya. Lanjut lagi. Atau kamu, saya mau. Ya lu naikin gua buat apa? Kan kamu bilang saya tadi rusak. Iya, lu bilang rusak apa dia? Coba gua tanya. Lu rusak apa dia? Kamu mau saya ngomong apa kamu? Gantian ya. Oke, nama kamu panggilnya siapa sih? Inongni apa Rotua nih? Terserah lu mau manggil gua apa. Oh, saya tanya kamu baik-baik sopan. Kamu kalau bicara nggak sopan, mohon maaf ya, karena kita lagi dilihat banyak orang. Harus sopan. Iya, dan kamu keluarin muka kalau mau bicara. Ngapain gua keluarin muka? Oh, memang nggak mau kelihatan muka. Tapi bisa bicara sopan, boleh? Boleh? Masa nunjuk-nunjuk tuh jari. Boleh nggak bicara sopan kita? Bisa nggak? Kamu nggak kelihatan muka, kamu atur saya. Saya mau tanya, bicara bisa gantian tidak? Oke.
2 menit 30 detik topik satu pun gak ada yang kebahas. Gak ada. Salah paham terus isinya. Tapi emang ya mau gimana lagi gitu. Ya circle akan ketemu. Ya nangkep kan maksudnya Santai People ya. Cocok kan ya segenre ya pasti cocok gitu. Nih ke akunnya di feed terbarunya ada yang mampir netizen tuh. Arti astagfirullah apa ya? Tuh ditanya lagi. Dicari Mama Emma Waroka kak katanya. Kan udah ngobrol tadi katanya. Ngobrol mana bro gitu. Sumpah gak nyambung banget sumpah. Tapi ya itu bener kata siapa Imam tadi ya. Lu kalau pengen tahu tuh ngobrol dah tuh. Ngobrol tadi, langsung lah ya. Iya sampelnya begitu. Sulit. Nih di post sama Mamuski. Lagi dicari ini orang itu. Bijaklah sedikit jadi orang. Nyuruh orang lain bijak. Dia kayak begitu nyuruh orang bijak. Iya. Dicari Emma Waroka. Tuh. Oh ini kayak gak sopan. Yang gak sopan siapa? Berpikir lebih bijak kawan. Ngapain nyebut-nyebut istighfar tapi menggibah atau menjelek-jelekan orang? Paham di situ katanya. Poin istighfarnya di mana gitu? Poin istighfarnya saat astagfirullah tuh terucap karena si Inong ini ngecengin, lu juga rusak. Astagfirullah. Kan refleks gitu kan? Iya. Langsung dikonekin ke ini pentingnya omega 3 di saat kecil tuh begini nih. Tuh. Yang benar. Tapi pas live itu pecah sih. Kak Emma biasanya cacicus kalau management. Bisa nggak gini? Ntar dulu dengerin. Tapi nggak apa-apa, positifnya jadi peredaran nafas jadi lancar ya. Sama tahan kesabaran, melatih kesabaran. Iya, aduh kacau. Kasih lagi. Cus. Nih minggu malam nemenin Santai People mah kita kasih yang santai-santai aja. Tadi rada berat sedikit, mohon maaf ya. Ini dari Irwan Rahajo. Keren banget ya kreator AI-nya ya. Cuman mau nggak nge-play dari sini, cuman mau ngasih kredit, mau ngasih info bahwa kreator aslinya adalah Iwan Raharjo. Kita nge-play yang udah di stitch atau di duet sama Kakak Tessa Mariska. Oke. Meluncur. Yes. Nih. Captionnya ada udah Raj Papa coba. Betul. Aduh, gak tahu semoga gak kena copyright ya. Kalau nanti bolong gak ada lagunya berarti kena copyright nih. Ceki. Play. Aduh. Gila. Jago banget loh. Ulah netizen seperti biasa nih. Sebelumnya tuh yang ini loh. Nih yang ini. Kalau bolong juga kena copyright berarti ya. Ini yang digidi-gidi soalnya. Tuh. Kok bisa banget loh, keren loh Iwan Raharjo. Tuh. Terus dikomporin atau dikomen sama ini Sabta Alam. Buat versi 2 ya bang. Dijabanin sama Bang Iwan Raharjo. Disamber langsung sama Kakak Tessa. Selesai dunia persilatan. Ini foto diedit gini ada pasalnya enggak ya? Dikit-dikit pasal Konoha. Giliran ngerujak Ruben itu seneng, giliran di roasting balik pasal tuh. Akila dia bukan sengaja ambil gambarnya, tapi sumpah ini pas nge-lag. Respect, keren Bang Iwan Raharjo. Coba Santai People bisa bantu follow juga. Keren pisan loh, AI-nya canggih banget sumpah. Kasih lagi. Cus. Ini apa dari drama halu nih? Si Yogyo muncul di live S memberikan gift. Si Yogyo tidak hilang. Ceki. Play. Ngeri terpantau. Si
CEO Gio ada di live streamingnya Sarwenda kemarin memberikan gift aguguk dan kucing-kucing. Wow ya. Dan akhirnya Giorgio ya, CEO Gio muncul. Mbak Hero. Ya, saya langsung heboh ya kan, komentar-komentarnya heboh, terus posting-postingannya heboh gitu. Aku pikir si Ilgio hilang entah kemana tapi udah muncul. Jadi menurut kalian gimana netizen atas kemunculannya di live Sarwenda memberikan gift? Komentar. Minta komentar netizen. Selesai udah dunia persilatan ya. Meril kan CEO harus ngasih paus dong, apalagi sama pacar. Masa cuma ngasih guguk sama kucing. Kena lagi, pedes lagi. Wah, lucu banget ini kuningan. Dia yang modalin, dia yang kasih gift, sama aja duit dia juga. Masa begitu sih? Jangan seujon. Maria singkat nggak padat tapi kena juga ya. Harusnya giftnya itu yang bisa untuk beli rumah kayak punya Ruben. Penasaran nih itu the real gift itu ya. Orang CEO kere. Nah itu dia minimal 20 paus gitu ya. Masa CEO cuma ngasih gift guguk sama kucing. Masa cuma ngasih ucapan doang, semangat kok. Kalau mau ngasih gift jangan ecek-ecek dong. Gift buat beli rumah, giftnya. Setuju sih itu untuk meringankan status tempat sekarang yang ngontrak. Iya, which is itu nggak apa-apa gitu kan. Cuman ya siapa tahu bisa meringankan gitu ya. Apalagi kalau kemarin kita lihat di videonya itu emang kan kayak gede banget ya rumahnya ya. Pasti mahal dong kontraknya dong. Tuh Pak CEO coba. Kita lihat yuk kayak gimana meluncur. Cus. Nih dari Gosip Danu. S bilang terima kasih, G udah kasih gift gitu ya. G tetap memantau S live dan kasih gift. Mungkin G kangen live bareng sama S. Kenapa nggak live sama S? Apa takut kena rujak netizen? Iya, kenapa? Kan ramah di sini kan? Iya. Nggak ada rujakan juga. Kok di sini cuma emot doang. Aja. Banjir gift. Kan itu berarti secara tersirat itu kan menunjukkan publik khalayak ramai sudah menerima. Ya, muncul aja sekalian tuh sama si M juga gitu. Netizen lagi nunggu loh. Ceki. Play. Ya, jadi benar-benar menghydrating banget. Itu. Aman buat bumil busui. Aman. Gila mas. Oh, pakai ini aja gimana Bun? Kipas yang itu. Terima kasih ya Giorgio. Notice ya di sini ya. Satu orang telah membeli produk ini satu. Iya, kasih loh. Oh, Nani Saleh. Kasih. Ini cara pakainya kok 1:1 ya. 1:1. Ada Tuesday, Jenah. Kan bingung akhirnya dia yang ngebacain nama yang ngasih gift doang. Interaksi di komen tentang produk yang dia jual di mana itu adalah misi utamanya. Jadi nggak jalan gitu. Mana tadi kita lihat satu orang membeli gini bagus kalau memang lihat para pendukungnya gitu yang ngasih gift tuh bagus gitu. Iya. Tapi kayak ngasih gift yang animasi yang ya mungkin itu lebih bisa dipamerin sih. Cuman poin pentingnya jangan lupa check out. Iya. Kesian untuk gift gambreng-gambreng yang check out satu. Ntar brand lain enggak nitipin ke dia doang yang enak dapat gift. Produk kita nggak kejual gitu takutnya kan. Iya, itu aja sampai partnernya yang harus menjelaskan gitu. Iya, saking nggak ada interaksinya ya menurut dugaan Mamang ya gitu. Iya. Karena komennya emot semua, mau ngapain ngomenin Lope gitu. Puyeng. Kasih lagi. Cus. Ini apa dari Cimau-Mau? Captionnya sih sabar ya kok Ruben. Apa nih ceki-ceki? Play. Ini lucu banget gak sih gengs pas ditanya kayak sama si Ko di podcastnya itu nggak nggak semuanya, nggak tiap kali itu ngirim 200 juta sebulan, tapi pas di scroll lama banget. Nemu juga cuma satu yang di bawah 200 juta ya gengs. Ini lucu banget. Iya, mendingan juga bilang ya beda-beda gitu. Cuman emang rata-rata segitu gitu. Susah banget sih, sumpah. Iya. Cek, gua nggak butuh duit lu.
Aduh, cowok barunya kemana tuh sekarang tuh yang nemenin dari kemarin yang live? Ada kok, muncul kan tadi ini ngasih gift. Iya, ngasih gift muncul. Cuman memang mungkin karena masih sibuk gitu, jadi belum bisa untuk hadir secara fisik gitu kan. Menemani. Betul, karena kan yang memang CEO mah sibuk gitu. Iya dong, apalagi punya 2000 toko kan. Padahal kemarin weekend ya gitu, nggak tahu ya. Nih, Santi, sesama Cece bilangin katanya. Sulit. Kalau udah batu mah mau sesama mau beda juga dibilanginnya sulit. Iya. Tuh. Nih, dari Cece Cienita nih, udah ngasih tahu tetap aja tambang sih beliau nih. Ruben dituduh HIV. Jangan banyak cincong, buruan temukan bapak sama anaknya. Tuh, ceki-ceki. Play. Bener gak sih Ruben HIV? Aduh, serem ya beritanya ya. Lagian kagak ada bukti apa-apa juga. Dalam asuransi kesehatan, HIV karena gaya hidup kagak dijamin. Tapi kalau karena transfusi darah itu dijamin. Tapi ya gergetan deh sama kasus Ruben. Dan mau ngomong gue lu aja ya, soalnya kesel. Sikat C. Jadi gue inget nih almarhum bokap. Dulu waktu dia hidup, dia tuh soib dan sayang banget sama anaknya. Kalau nggak ketemu gue beberapa hari, dia tulis surat. Terus dia bacain pas ketemu gue, yang dia mau ngomong apa dalam beberapa hari itu. Tapi sekarang dia udah kagak ada, udah gone, udah dead. Gue kangen banget sama dia. Andai bisa ketemu lagi ya, gue kagak peduli. Dia kaya apa miskin, dia berhasil apa bangkrut, dia sakit, ono ini kacrut, dia pindah agama apa kek, gue tetap sayang. Kasih sejati kan gitu, tidak berkesudahan. Panjang kali lebar, kali tinggi, kali dalamnya. Nggak peduli situasi. Nah, Ruben masih hidup, anaknya masih kecil. Ruben juga bapak yang sayang anak, mau berjuang demi anak, walau udah cerai. Banyak loh bapak-bapak lain yang jahat sama anaknya. Udah deh, kalau gue bilang ya, mau berantem ntar aja. Jangan banyak cincong, temuin dulu tuh anak sama bapak, kasihan. Dengerin tuh, kurang tegas apa dikasih tahu ya, tetap sulit nih. Sampai di komen nih, denger noh bu, di tag noh suara-suara perempuan ini itu. Terima kasih atas penjelasannya bu, semua yang ibu katakan masuk logika, izin follow ya bu. Iya berantem oke, masih mau lanjut siap. Ntar dulu tapi ini ya, ini 3 hari 4 harinya selesaiin dulu gitu. Iya. Sulit banget. Kenapa sih? Mentang-mentang udah geser gitu. Tolonglah. Nah, ini sampel pendukungnya nih. Ibu ngomong apa sih? Kalau rumah Cilandak dikirimi surat peringatan mau dilelang gimana tuh? Ntar dulu urusan lelang temuin dulu. Kalah debat nyari bahan serampangan. Taruh di situ. Yang penting kesannya gue punya argumen. Sulit banget bala-balanya. Lagian kan kalau kata Bang Winola kemarin juga belum tentu itu memang surat yang surat kol 5 kan? Iya, dari pihak BCA-nya aja bilang nggak ada lelang gitu mah. Halu itu mungkin ya. Ini apa nih? Masih dari kakak Tessa nih, ceki-ceki. Play. Siapa yang sisirin? Bantu jawab dong. Prosesnya tidak dijalankan. Dulu aku melihat kayaknya dia bilang sejak kedatangan Onyo, anak-anak stres, sedih banget, dan kayaknya butuhin psikolog. Kok ini beda jauh ya? Tolong penjelasan dong, apakah tanda-tandanya kalau anak stres itu ketergantungan sama yang disetresin? Pusing peleker. Itu statement yang wadididau sih sejak kedatangan Onyo itu kan. Kesannya kayak Onyo salah gitu. Perasaan kemarin waktu masih di situ, di tempat situ adem ayem aja gitu ya. Begitu Onyo geser dengan membawa kartu-kartunya, mendadak Onyo jadi biang problem juga buat situ. Gimana nih? Situ oke apa gimana coba? Komentarnya dari Gusti Ayu Gek ya. Jejak digital nggak bisa bohong, betul. Kalau pusing gak usah dibahas. Begitu kesekak udah keluarin sekena-kenanya aja, yang penting kesannya gue ngelawan gitu. Pusing bala-balanya. Kasih lagi. Cus.
Ya ampun Samuel. Kasur, kasihan kamu. Ya ampun, up to date banget Samuel, ceki. Play. Wah. Ditidur. Untung Frandanya nggak rese ya. Iya. Coba 3 kasur sekaligus tuh. Ada jejak digitalnya, ada dokumentasinya. Iya. Selesai lo kalau Frandanya rese mah ya. Untung enggak loh. Komentarnya dari Ciplukan. Yang ini orang ketiganya bernama siapa? Kitty katanya. Siap dibalas lagi ya. Yolo Kemal, Pak Sio ngilang katanya. Setiap sidang kok nggak ada ya. Aduh kasihan Kemal jadinya nih. Pak Sionya kemana nih Jeki? Play. Aku mendengar di kabar katanya Cio ngilang. Tanyalah sama aku, orang aku yang kenal sama Cio. Ada binturong tuh. Coba lihat. Didandanin sampai cakep. Pas sudah cakep diinjek-injek. Siapa tuh yang kayak gitu? Aku mah nggak kayak begitu kali. Arah ke Gunung Kawi lewat mana? Arah ke Gunung Kawi ya? Waduh jauh. Wah burungnya bagus-bagus banget nih. Kayak burungnya Cio ya. Maksud aku, Cio bisa lah beli ini buat aku dong. Ya daripada aku stres nunggu Hakim Mediator nggak datang belum sembuh. Mending aku healing dulu lah ya. Satu. Kapibara Cio di mana ya? Pak perlu aku tunjukin bukti-bukti lelang rumah si RO. Aku punya loh, jangan main-main sama Sarwendi. Aku mendengar di kabar katanya Cio. Jadi ceritanya lagi stres dari CEO yang gila. Tapi komentarnya takutnya gila beneran gitu. Iya ya. Semakin panjang konfliknya, semakin banyak ide konten abang ini. Asli, mau idenya banyak banget ya. Udah mulai berkeliaran, pengen denger suara aslinya. Takut kamu suka katanya. Cakep. Nyanyinya cakep banget, suaranya bagus. Jebolan X Factor nggak salah itu. Keren. Tapi netizen lebih suka dia jadi Sarwendi. Kasih lagi. Cus. Nih, Miss Ruby juga ya, diseruduk juga nih sama bala-bala. Kamu dapat apa Bu? Ngitungin dana pembangunan rumah orang. Si Enda sendiri sampai sekarang puyeng ngitungnya. Ceki. Play. Dapat hikmah. Dan pelajaran lah. Kalau kita tuh kalau kata orang Sunda tuh tong loba kahayang. Eta bisa. Biasa-biasa aja. Oh ternyata kalau banyak kepengen tuh jadi begitu ya. Jadi rudet sorangan gitu. Jadi pusing sendiri gitu. Lebih enak belajar dari pengalaman orang lain daripada kita belajar dari pengalaman sendiri. Pahit Pak Ijo. Beneran. Nah kalau belajar dari pengalaman orang lain, kita cuma bisa lihat. Oh begitu. Nggak pusing, dianya yang pusing. Iya. Kalau gue punya duit 31 miliar, gue bikin petakan dapat berapa ratus pintu tuh. Iya. Kalau kalian punya 31 miliar, mau ngapain? Ya ditanya lagi ke netizen, dijawab nantinya pasti ya. Tapi ya bener, tong loba kahayang jangan dan terlalu banyak kepengen gitu ya, sekiranya ya cukup aja gitu ya. Oke buat rumah, buat teduh segala macem gitu, segala pengen tangga piano. Iya, kecuali AC uangnya sentral. Kecuali uangnya udah lebih gitu ya, Mang. Iya, lakinya ngap-ngapan ini. Tangga piano tuh gimana coba? Sekalian nanti hordeng gitar itu mau bikin band lu di rumah, kayak gimana? Apalagi kayak mal lagi nih, ceki. Play. Ya Allah, ini kapan sih guys? Coba kita. Wenda pun mengaku tak menyangka dihadiahi mobil mewah. Asalnya Wenda sudah lama mengincar mobil tersebut untuk menjadi kendaraan pribadinya. Dan ternyata sang suami tercinta telah membelikan alat transportasi tersebut untuknya. Jadi tuh dia gak pernah bilang, maksudnya tiap kali aku bilang, ya aku suka dia mobil ini gitu. Terus kayak gitu yang ini aja yang dia, ya udah cuekin aja gitu kayak. Ya udah aku juga belum kepikiran mobil karena menurut aku ya udahlah aku kayak kita lagi jalan aja orang sukanya bagus ya gitu. Iya. Cuman aku itu mendengarkan. Enggak kalau kita ngomongin mobil mah dari sebelum nikah lah. Dari sebelum nikah cuma lewat aja yang aku maksudnya aku mikirnya ya udah rumah aja dulu karena kan aku tahu apa yang aku minta itu tidak begitu gampang untuk didapatkan gitu. Jadi ya udah aku toleransi kok. Ya udah rumah aja dulu. Mobil mah nanti aja kemarin gitu. juga. Ya. Harus loh.
sebuah keharusan sampai dia harus kasih toleransi. Karena yang aku minta itu tidak terlalu gampang untuk didapatkan. Jadi aku toleransi. Ya udahlah, rumah nanti aja, mobil aja dulu. Au. Toleransi nggak tuh? Toleransi. Oh, tadi kan kita mau nonton yang lain, kenapa jadi nonton yang itu sih? Kok itu bisa keluar ya? Kenapa ya? Ya kalau toleransi mah kan keharusan berarti kan? Iya. Wajib tuh. Mobil merah itu di aku, dia yang beli kan? Aku menderita. Mantan bininya Ruben Onsu. Mana ada menderita dapat BMW warna merah. BMW warna merah. Itu kamu happy banget sih? Jejak digital emang ya. Jejak digital itu yang benar-benar nggak bisa kita ngomong apa-apa, cuma ya Allah, ini buktinya. Ya Allah. Iya, yang di podcast juga kan ada yang makanya netizen bilang di cuplikannya gitu kan, dia bilang ya itu mobil dia gitu. Ya nggak tahu lah, bingung, memang juga menderita tuh dapat BMW, rumah gede gitu. Iya, di mana poin menderitanya kan kita nggak tahu juga sih ya. Iya. Tuh dari anak itu lagi sedih dia, lagi sedih katanya kan, menderita 11 tahun mau mobil aja halus toleransi dulu itu. Toleransi loh itu. Mobil loh itu. Diksi-diksi bahasanya tuh terlalu memancing gitu. Bukan mobil-mobilan, mobil beneran. Bukan Hot Wheels itu ya. Iya. Kasih lagi. Cus. Apa nih? Ciki-ciki. Play. Kamu tenang aja. Pokoknya kalau kamu di sini ada aku, pasti kamu safe. Oke. Safe ini dari apa maksudnya safe-nya gitu ya? Kalau dari rujakan netizen, Bapak aja tidak bisa merespon gitu, gimana mau subsep gitu ya? Gimana mau nahannya? Tolonglah. Tapi nggak apa-apa ya, namanya orang lagi jatuh cinta sedang ada kupu-kupu kan, kita nggak bisa nasehatin juga, susah gitu kan. Iya. Dunia milik bersama atau milik bersama, dunia milik berdua gitu ya. Tapi komentarnya dari Sagittarius yang kurang ajar ya, selagi uangmu masih ngalir terus aku nggak gitu dong, tolonglah. Iwax, Emma pasti nonton Mamio dan Papio cemburu buta. Hahaha. Ya Allah. Nih fansnya tuh mikir ya, Mamski, Emma Waroka tuh demen sama Zio. Ya Allah. Makanya nyerang. Pikirannya tuh kalau nggak jealous, menggatal boleh gitu. Terus susah. Kita tunggu aja sampai mereka nikah itu. Netizen lagi pada tunggu. Syukur-syukur lu bisa lebih cepat gitu. Oh ya mantap gitu. Iya. Sama nanti ditungguin sama netizen nih berapa lama nih tetap mesranya gitu. Ya. Oke teman-teman, setelah kita lihat semuanya dari awal sampai akhir, sekarang saya mau memberikan sedikit komentar pribadi saya. Kalau saya melihat keseluruhan drama yang tadi kita tonton, menurut saya persoalannya sudah semakin melebar kemana-mana. Awalnya mungkin hanya soal pernyataan atau komentar tertentu, tetapi kemudian berkembang menjadi perdebatan antar pihak, saling sindir, reaksi dari pendukung, sampai akhirnya jejak digital lama kembali diangkat. Dan menurut saya, justru disinilah masalahnya. Ketika sebuah konflik sudah terlalu lama dibahas, semakin banyak orang yang ikut masuk, semakin sulit juga membedakan mana persoalan utama dan mana yang sebenarnya hanya efek dari perang komentar di media sosial. Saya pribadi cukup tertarik dengan bagian ketika Emma Waroka berdebat dalam live. Dari yang kita lihat tadi, komunikasi mereka menurut saya memang tidak berjalan dengan baik, karena masing-masing seperti ingin menyampaikan pendapatnya sendiri tanpa benar-benar memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyelesaikan pembicaraan. Akhirnya, bukannya mendapatkan jawaban, malah muncul pertanyaan baru, kemudian dipotong lagi, dibalas lagi, dan begitu seterusnya. Menurut saya, kalau memang ingin berdebat atau mengklarifikasi sesuatu, yang paling penting justru adalah kemampuan mendengarkan. Percuma seseorang punya argumen panjang kalau lawan bicaranya tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kalimat, karena pada akhirnya yang terlihat bukan lagi diskusi, tetapi adu emosi.
Hal lain yang menurut saya cukup menarik adalah bagaimana pendukung masing-masing pihak ikut memperbesar persoalan. Saya rasa ini memang sudah menjadi kebiasaan di media sosial. Ketika kita menyukai seseorang, kadang kita cenderung membela apapun yang dia lakukan. Sebaliknya, ketika kita tidak menyukai seseorang, kesalahan sekecil apapun bisa terlihat sangat besar. Menurut saya, kita sebagai penonton juga harus bisa menjaga jarak. Mendukung seseorang boleh, tetapi jangan sampai kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Kalau memang idola kita melakukan sesuatu yang kurang tepat, ya tidak ada salahnya mengakui. Begitu juga kalau orang yang tidak kita sukai ternyata melakukan sesuatu yang benar, kita juga harus bisa mengakuinya. Kemudian, soal kemunculan CEO Gio di live Sarwenda dan pemberian gift, menurut saya ini juga jangan langsung ditarik ke kesimpulan yang terlalu jauh. Kita bisa melihat bahwa kemunculannya memang langsung menarik perhatian netizen, apalagi kemudian muncul berbagai komentar dan spekulasi. Tetapi menurut saya, hanya dari sebuah live dan pemberian gift, kita belum bisa mengetahui secara pasti apa maksud sebenarnya di balik tindakan tersebut. Bisa saja itu bentuk dukungan, bisa saja sekadar interaksi biasa, atau memang ada konteks lain yang hanya diketahui oleh mereka sendiri. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih memilih melihatnya sebagai sesuatu yang menarik untuk dibahas, tetapi tidak buru-buru membuat kesimpulan. Begitu juga dengan berbagai tuduhan dan isu tentang Ruben Onsu yang muncul dalam materi tadi. Menurut saya, bagian seperti ini harus kita sikapi dengan hati-hati. Ada banyak klaim yang dilemparkan oleh netizen, tetapi tidak semuanya otomatis menjadi fakta hanya karena sudah berulang kali dibicarakan. Apalagi kalau menyangkut masalah kesehatan, keluarga, anak, maupun kehidupan pribadi. Menurut saya, jangan sampai karena ingin membela seseorang, kita malah ikut menyebarkan tuduhan yang belum jelas kebenarannya. Kritik silahkan, tetapi tetap berdasarkan sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Saya juga merasa persoalan anak seharusnya tidak dijadikan senjata dalam konflik orang dewasa. Dari materi tadi memang ada pembahasan mengenai hubungan orang tua dan anak, tetapi menurut saya, kepentingan anak harus tetap menjadi prioritas. Mau orang tuanya sedang berselisih, sudah berpisah atau mempunyai masalah masing-masing, anak jangan sampai dijadikan bahan untuk memenangkan perdebatan, karena pada akhirnya anaklah yang bisa terkena dampaknya. Dan satu hal yang menurut saya paling menarik dari video tadi adalah soal jejak digital. Ada beberapa pernyataan lama yang kembali muncul dan kemudian dibandingkan dengan kondisi sekarang. Ini menjadi pengingat bahwa apa yang kita katakan di internet bisa saja kembali muncul bertahun-tahun kemudian. Karena itu, menurut saya siapapun yang berbicara di depan publik memang harus berhati-hati. Bukan berarti seseorang tidak boleh berubah pikiran, tetapi kalau ada pernyataan lama yang berbeda dengan pernyataan sekarang, wajar kalau publik kemudian mempertanyakannya. Jadi, kesimpulan pribadi saya, drama seperti ini sebenarnya tidak akan pernah benar-benar selesai kalau semua pihak terus saling membalas dan pendukung masing-masing terus ikut memanaskan keadaan. Menurut saya, kritik boleh, komentar boleh, bercanda juga boleh, tetapi tetap harus ada batas. Jangan sampai kita sebagai penonton justru ikut terbawa emosi sampai membenci seseorang yang sebenarnya tidak kita kenal secara pribadi. Kalau saya sendiri melihat kasus seperti ini lebih sebagai tontonan sekaligus pelajaran. Kita bisa melihat bagaimana satu komentar bisa berkembang menjadi konflik panjang, bagaimana pendukung bisa ikut memperbesar masalah, dan bagaimana jejak digital akhirnya menjadi bahan perdebatan baru. Jadi menurut saya, jangan terlalu cepat percaya dan jangan terlalu cepat membenci. Lihat konteksnya, dengarkan dari berbagai sisi, kemudian baru tentukan pendapat masing-masing. Itu komentar pribadi saya untuk video kali ini. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Saya justru ingin tahu, apakah kalian melihat persoalan ini dari sudut pandang yang sama atau justru punya penilaian berbeda? Yang penting tetap sampaikan pendapat dengan santai dan jangan saling menyerang. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi analisis sengit supaya kalian tidak ketinggalan video reaction berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.